Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eka Ariwibawa, dosen Departemen Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2023 pada pernyataan diri dosen terkait dengan unjuk kerja pada Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya sudah memiliki pengalaman selama kurang lebih 6 tahun sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan mata kuliah pokok yang saya ampu antara lain statistika, analisis data penelitian, metodologi penelitian, akuntansi pengantar, penganggaran, dan hukum bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran pada mata kuliah analisis data penelitian. Sebelum memasuki ke video pembelajaran analisis data penelitian, saya ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah analisis data penelitian, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta yang ditempuh di semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan analisis data penelitian yang nanti digunakan untuk penyelesaian tugas akhir skripsi mereka. Beberapa materi yang dipelajari dan juga dipraktikkan dalam mata kuliah ini antara lain terkait dengan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik atau uji prasyarat analisis, analisis korelasi, analisis regresi, uji beda baik independent sample t-test maupun paired sample t-test dan ANOVA, dan yang terakhir adalah analisis jalur. Aspek penilaian pada mata kuliah analisis data penelitian meliputi yang pertama, keaktifan dan kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua, penugasan dan kuis yang berbobot 40%, yang ketiga, ujian tengah semester yang berbobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester yang berbobot 25%, sehingga total nilai akhir sama dengan 100%. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini antara lain ada demonstrasi, kemudian latihan, problem based learning, dan project based learning. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah analisis data penelitian meliputi file presentasi, buku panduan, modul, dan juga video tutorial analisis data menggunakan SPSS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu di ruang kelas ini untuk kuliah analisis data penelitian. Marilah kita awali perkuliahan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Cukup, terima kasih. Mas dan Mbak, minggu lalu kita sudah bersama-sama melakukan praktik pengumpulan data. Itu merupakan salah satu proses penting dalam sebuah penelitian. Sudah pada dapat datanya toh? Sudah.
Hari ini kita akan belajar menganalisis uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Ya, uji validitas dan uji reliabilitas ini merupakan salah satu ya aspek yang penting dalam sebuah penelitian, dan keterampilan dan kemampuan saudara terkait uji validitas dan reliabilitas itu sangat dibutuhkan ketika nanti saudara-saudara semua ini melakukan penelitian skripsi. Nah, Mbak Mas, apa sih sebetulnya uji validitas dan reliabilitas itu? Ya, Mbak Mas semester yang sebelumnya sudah belajar terkait dengan metodologi penelitian pendidikan akuntansi. Valid itu dikatakan valid itu bila instrumen yang Anda susun itu dapat mengukur apa yang harus diukur. Ya. Kemudian Pak Eka juga sudah menyiapkan buku panduan, ya, yang nanti bisa diakses oleh Mas dan Mbak semua. Gimana cara aksesnya? Nah, Anda silahkan mendownload bahan materi dan juga buku panduan ya, di tautan ini. s.id/bahan analisis data. Bisa? Bisa Pak? Bisa? Oke. Ada yang belum bisa? Bisa semua ya? Oh, Pak Juliatin belum? Belum Pak, jaringannya belum. Oh ya, ditunggu. Oke. Bisa Mas Afif? Bisa. Oke, bagus. Kalau dicermati dalam tabulasi hasil uji coba instrumen self-regulated learning ini, ya, ini ada 100 responden. Butirnya berapa? 2. Ya. Kita copy, ya, kita copy butir-butir ini, kita copy semuanya ya. Kita copy ini, kita uji cobanya menggunakan 100 responden. Kita copy, klik kanan copy, kemudian kita paste di dalam SPSS. Ya, copy kemudian paste di sini. Oke, klik continue. Sudah klik continue? Pilih pada extraction, diklik. Pastikan di sini ekstraknya based on eigenvalue greater than 1. Jadi menurut teorinya dia akan membentuk faktor, atau dikatakan bahwa butir-butir itu membentuk faktor yang valid bila nilai eigenvalue-nya lebih dari 1. Nah, tidak perlu ada yang diubah. Lalu metodenya prinsip komponen sudah, klik continue. Kemudian pada pilihan rotation, ya, ini kita pilih yang Varimax, klik continue, ya, Varimax, oke, Varimax, lalu klik continue. Kemudian di kolom option, ini Mas dan Mbak, di kolom option ada pilihan ini, koefisien display format. Ya, ini ada centang suppress small coefficient absolute value below 0.32. Menurut pendapat ahli Osborne, ya, itu nilai loading faktor minimal itu 0,32. Ya, ini boleh kita isi begitu supaya nanti kita interpretasinya mudah. Jadi nilai yang di bawah itu tidak
ditampilkan dalam output. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Berhasil? Ada yang tidak berhasil? Semua bisa muncul? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Izin bertanya Pak. Oh silakan Mbak. Maaf tadi saya sedikit ketinggalan yang koefisien display format. Tadi yang di checklist di bagian mana ya Pak? Oke baik. Terima kasih. Koefisien display format yang di checklist sebelah mana? Ada yang bisa membantu menjawab? Teman-teman, silakan. Belum ada? Kalau belum ada, Pak Eka ulangi sekali lagi. Terima kasih Mbak Fadilatul. Nah, boleh kan? Klik analyze, ya, dimension reduction faktor, ya. Pada option yang dicek sebelah mana? Nah, apa Pak? Suppress small coefficient yang absolut dari bulannya diganti dengan 0,32. Ya bagus Mbak Aisyah. Oke. Betul. Kliknya di suppress small coefficient Mbak Fadilatul, ya. Diganti 0,32. Sudah? Sudah Pak. Terima Oke, kasih Pak. makasih Mbak Fadilatul dan Mbak Aisyah. Nah, kalau sudah klik continue ya tadi ya. Oke, masih bisa mengikuti Mbak. Oke, klik continue, klik OK. Maka muncul output faktor analisis. Interpretasinya gimana? Yuk, satu-satu. Perhatikan ini. Tabel yang pertama itu tabelnya tentang apa? Judulnya KMN Bartlett test. Yang pertama dilihat adalah Kaiser-Meyer-Olkin. KMO itu singkatan dari itu. Kaiser-Meyer-Olkin, Measure of Sampling Adequacy. Besarnya ini 0,78. Syaratnya supaya itu bisa lakukan analisis faktor itu dia lebih besar dari 0,5. Memenuhi tidak ini? Memenuhi. Mengapa kok memenuhi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Udari. Karena 0,788 itu di atas 0,5 Pak, jadi memenuhi. Oke, 0,788 di atas 0,5. Betul? Betul. Sehingga dia memenuhi. Bagus, terima kasih. Kemudian nilai sheet-nya ini kurang dari 0,05. Ini berapa? 0,00. Memenuhi karena dia kurang dari 0,0. Kemudian kalau yang tidak valid bagaimana? Nah, ini Mas dan Mbak, yang tidak valid dan yang valid penentuannya seperti apa? Bila mana butir yang valid itu masih representatif untuk mengukur indikator yang harus diukur, maka butir yang tidak valid boleh digugurkan. Oke, sehingga ini masih tersisa 2, representatif enggak untuk mengukur melakukan instruksi. Insya Allah masih representatif, sehingga yang lain digugurkan. Sehingga Mas dan Mbak, butir yang nanti digunakan untuk penelitian itu hanya butir-butir yang valid. Ada pertanyaan? Silakan Mas Afif. Pak, izin bertanya di bagian tabel total klien itu Oh, kan iya. ada 3 kolom ya Pak yang muncul. Ya. Nah, itu pada saat kita melakukan analisis ada kemungkinan nggak sih Pak kalau misalnya angka-angka tersebut itu tidak muncul? Oke, pertanyaan yang bagus pada ini ya, ya 3 kolom. Mungkin nggak ketika kita analisis kolom-kolom ini nggak muncul begitu. Ada yang bisa membantu menjawab? Belum tahu? Ya. Pertanyaan yang bagus Mas Afif ya. Jadi begini, sangat mungkin angka-angka atau kolom ini tidak muncul. Ketika apa? Ketika data uji cobanya tidak representatif menggambarkan kondisi empiris di lapangan.
biasanya terjadi karena nilai matriks ya, kovariannya itu negatif. Pak Eka pernah menjumpai, ya dia tidak muncul. Ternyata karena keterangannya matriks kovariannya negatif. Oke, terjawab ya Mas? Ya, oke. Silakan. Sekarang siapa yang berani untuk praktik maju uji validitas? Angkat tangan. Ada? Wah, udah ya. Silakan Mas, maju Mas. Ya, kita lihat. Ini kita data dulu. Ya, ini untuk praktiknya tadi di folder ya, di folder ada ya. Baik Mas Mbak, ini ada teman Anda Mas Uday yang mau praktik. Oke, nah Anda juga boleh mengikuti praktiknya. Silakan Mas Uday. Ya, ini variabelnya apa? Efikasi diri. ada berapa butir? 18. Langkahnya yang pertama gimana? Di copy. Kita lihat Mas Uday. Oke, kayak gitu ya. Kemudian rotationnya pilih. Oke. Suppress small coefficient. Tadi berapa ini? Siapa yang bisa? Ayo masih ingat? Oh, Fadilatul tadi. Mbak Fadila yang tanya. Berapa Mbak? 0,32. Oke. Klik OK. Boleh bisa tepuk tangan. Tinggal interpretasinya. Oke. Sekarang Pak Eka mau lanjut ke uji reliabilitas. Oke. Makasih Mas Uday. Ya, bagus. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Nah, Mbak Mas, untuk uji reliabilitas, maka yang diuji hanya butir-butir yang valid. Diingat-ingat ya, hanya butir-butir yang valid. Untuk variabel self-regulated learning yang valid itu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Langkahnya gimana? Kita kembali ke sini. Ya. Yang pertama, uji reliabilitasnya kita klik analyze. Ya, boleh diikuti analyze. Scale reliability analysis. Apa? Analyze scale reliability analysis. Muncul kotak dialog box reliability analysis, ya enggak? Ya. Yang dimasukkan ke kolom item hanya yang valid. Siapa yang bisa membantu Pak Eka untuk mendeklarasikan tadi yang valid nomor berapa saja? Siapa? Coba katakan. Ya, silakan Mbak. Dulu liatin nomor berapa aja Mbak? Yang valid itu nomor butir 1, Ya. 34, 34, kemudian 567, 567, 9 dan 11. 9 dan 11 ya. Jadi yang dipilih hanya yang valid saja, dimasukkan ke kolom item. Sudah? Sudah. Terus di pilihan statistik ini diklik ya. Kita berikan tanda centang pada descriptive for item, scale and scale if item deleted. Saya ulangi, pada bagian descriptive for pilih atau centang item, skill dan skill if item delete. Maaf. Klik continue. Ya. Pastikan di sini modelnya alpha karena skor kita itu kan politomus atau lebih dari 2. 1, 2, 3, 4. Pilihan skor yang tadinya. Maka dia uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha. Ingat toh dulu metodologi. Ya. Kemudian klik OK. Lah,
lalu muncul di output. Nah ini, nah, sudah ya, muncul di output. Ini biar besar saya copy dulu. Pak Eka copy di Excel. Kita bisa melihat besarnya reliabilitas instrumen variabel self-regulated learning di tabel reliability statistik ini. Jumlah N-nya ada 8, besarnya 0,752. Sehingga bisa disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen variabel self-regulated learning berada pada aspek reliabilitas yang kuat. Apa yang kuat? Kalau 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. 0,6 sampai 0,8 kuat. Ini berapa? 0,752. Berarti reliabilitasnya kuat. Sehingga instrumen tadi bisa digunakan untuk penelitian. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, silakan Mbak Aisyah. Tapi ini terkait dengan yang uji validitas tadi Bapak. Ya, silakan. Kalau misalkan ternyata setelah dilakukan uji validitas, tapi yang valid itu hanya satu bukti di setiap indikatornya. Nah, itu apakah masih tetap bisa dilanjutkan untuk uji yang lainnya atau harus mengulang kembali untuk membuat bukti pertanyaan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Ini kasuistik. Ya. Kalau tadi di indikator tadi ya, hasil uji validitas itu yang valid hanya satu butir ya Mbak per indikator, apakah bisa lanjut untuk uji reliabilitas atau penelitian atau bagaimana? Adakah yang bisa membantu Pak Eka menjawab atau berpendapat? Silakan. Siapa? Ada? Ada yang sudah tahu? Belum? Karena belum penelitian ya. Jadi begini, ini pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaannya sudah progresif ya. Teman-teman kan akan melakukan penelitian skripsi ya semester depannya. Nah, kalau menjumpai seperti itu, kita kembalikan lagi. Apakah butir yang tersisa tadi misalnya kan cuma 3, hanya 3 representatif tidak untuk mengukur indikator yang mau diukur? Kan belum representatif. Belum representatif. Kosong variabel hanya dinilai 3 butir, ya enggak? Setiap indikator 1 butir. Ini belum representatif. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti? Kita perlu merevisi butir-butir kita yang tidak valid. Setelah direvisi, diuji coba kembali, lalu dianalisis lagi. Gitu ya, jelas Pak? Oke? Sehingga berdoa semoga semuanya atau sebagian besar Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Belum ada? Kalau belum ada, untuk mengecek pemahaman Anda, Mas dan Mbak semua, Pak Eka akan memberikan kuis. Ya, siap? Siap, oke baik. Mbak Mas, untuk membuktikan bahwa Anda ini sudah paham, nah, untuk mencari pemahaman Anda, kita ada kuis dan nanti Pak Eka akan memberikan tugas untuk praktik uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk saat ini silahkan join kuis di Quizizz, ya, join myquiz.com, kemudian kodenya 202985. Oke? Silakan. Saya kira join. Nah, ini sudah ada Diva, Uday, Sekar. Ayo. Ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Saya klik start.
lakukan sendiri. Aku menginterpretasikan, maka tadi di unduhan itu kan ada 3 file Excel. Ya, yang pertama hasil uji coba instrumen self-regulated learning, itu yang tadi untuk demonstrasi. Efikasi diri yang tadi untuk latihan. Ada satu lagi apa? Manajemen waktu. Nah, data hasil uji coba manajemen waktu ini nanti digunakan untuk tugas. Tugasnya Anda diminta untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jangan lupa untuk belajar dan membaca buku panduan. Siap? Siap. Dikumpulkannya kapan? Ya, 3 hari sejak sekarang melalui Google Classroom. Setuju? Setuju. Bagus. Baik, Mbak dan Mas semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama. Hari ini tadi kita sudah belajar apa? Validitas dan reliabilitas instrumen penilaian. Kita praktik uji validitas menggunakan SPSS dengan analisis faktor eksplorator. Uji reliabilitas menggunakan formula alpha. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini sangat penting dalam sebuah proses penelitian. Termasuk ketika nanti Anda gunakan untuk skripsi. Oke, tadi juga sudah dilakukan kuis, hasilnya cukup bagus ya. Nanti Anda jangan lupa ada tugas untuk instrumen kemampuan manajemen waktu. Pembelajaran kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Mas dan Mbak semuanya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Baik, Mas dan Mbak, sebagai penutup dari pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Cukup, terima kasih. Pak Eka berpesan Anda jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugasnya. Dan kita jumpa lagi minggu depan pada materi analisis statistik deskriptif. Ya, analisis statistik deskriptif. Mohon untuk tetap membawa laptop ya, dan juga beberapa peralatan pembelajaran yang diperlukan. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dari Pak Eka pada pembelajaran ini, Pak Eka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.